sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa bahan bakar minyak atau BBM Pertamax Green 92 sebagai pengganti Pertalite tidak bakal memberatkan masyarakat. Dan kata lain, harga BBM teranyar itu tidak akan jauh berbeda dengan harga Pertalite saat ini yang dipatok sebesar Rp10.000 per liter. Diketahui PT Pertamina berencana menghapus BBM Pertalite dengan menggantikan produk Pertamax Green 92. Pencampuran bensin Pertalite RON 90 dengan etanol 7% atau E7 di tahun depan. Pemerintah pun berencana memberikan subsidi terhadap BBM baru tersebut. Apa imbas ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah bila Pertalite diganti? Apakah subsidi BBM menyelesaikan masalah? Apakah sengkarut masalah BBM dan gas LPG dampak dari sistem kapitalisme? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis senior Forum Kajian Kebijakan Energi, Bung Lukman Nur Rahim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah, ya sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung. Lagi-lagi kita membahas terkait bahan bakar yang dimana merupakan hajat hidup atau basic needs. Dan rencananya kali ini wacana penghapusan Pertalite kembali mencuat karena alasan dua produk ini masih dijual di bawah Research Octane Number atau RON 91. Penyederhanaan BBM harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91. Menurut Anda bagaimana, Bung Lukman? Ya, baik. Terima kasih eh, atas kesempatan yang diberikan pada untuk diketahui memang sekarang ini pemerintah itu berusaha untuk mengurangi emisi ya setelah kasus kemarin itu yang sempat viral itu ramai di DKI Jakarta polusi yang cukup mencampurkan ya. Kemudian setelah itu ditunjuklah Pak Luhut ini oleh Pak Jokowi selaku penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian berikutnya setelah tidak lama kemudian Pak Luhut menyatakan salah satunya itu tadi ya mau merubah Pertalite itu diganti dengan pertama green dengan ronnya sedikit di bawah pertama di atasnya Pertalite yaitu sekitar di angka 92. Nah, memang seperti kita ketahui eh, bahwa perubahan itu memang ya kalau dari beberapa analisa salah satu penyumbang apa namanya polusi udara itu adalah asap dari kendaraan bermotor yang disebabkan karena bahan bakarnya yang masih peronnya yang rendah itu ya. Tapi kalau kita lihat fakta di Jakarta, yang kasus polusi udara itu sebenarnya apalagi dengan teknologi mesin-mesin sekarang itu pun sebenarnya dari sisi emisi itu sudah cukup baik gitu ya. Dari mesin saya adalah tidak seperti dulu teknologi sekarang itu untuk mesin sudah cukup bagus untuk mereduksi mengurangi emisi udara akibat asap kendaraan bermotor. Ya memang itu harus didukung dengan bahan bakar juga yang punya ron tinggi. Nah, jadi itu memang salah satu aspek ya dari sisi bahan bakar itu juga menyebabkan rendahnya polusi karena semakin RON-nya itu semakin tinggi dia akan menyebabkan akan istilahnya terbakar dengan sempurna itu tidak akan menyisakan zat sisa buang sisa yang menyebabkan
polusi seperti gas itu apa nama CO2 dan lain sebagainya yang berbahaya bagi kehidupan manusia khususnya. Nah, terkait dengan fenomena tersebut, apakah nanti akan memberikan dampak pada masyarakat? Ya, sebenarnya masyarakat itu tidak terlalu apa namanya ya peduli dengan RON gitu maksud saya. Pokoknya intinya ada bahan bakar BBM yang murah dan terjangkau wis titik gitu ya. Karena bagaimanapun bahan bakar itu sebenarnya adalah kebutuhan yang vital bagi aktivitas rakyat atau penduduk pada umumnya. Karena kendaraan bermotor sehari sebagai gunakan aktivitas untuk bekerja, untuk sekolah, dan lain sebagainya. Bahkan mereka itu berpikir mending harga tinggi gitu ya, misalnya mahal daripada tidak ada. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi ya harapannya pemerintah itu meskipun begitu ya, bagaimanapun ini adalah hajat hidup orang banyak. Kalau misal pun nanti ada kebijakan, ini rencananya kan masih tahun depan ya, kalau nggak salah. Meskipun ada perubahan, ya diharapkan harganya memang jangan sampai menimbulkan gejolak gitu di tengah masyarakat yang dimana sekarang itu masih dalam tahap pemulihan masa recovery dari COVID-19 kemarin. Jadi janganlah kemudian diberikan beban tambahan kepada masyarakat itu usahakan kalau bisa ya harganya bisa masih terjangkau seperti Pertalite meskipun itu sudah dirubah ke Pertamax Green gitu. Itu kira-kira Bang. Baik, Bung Lukman, kemudian yang tadi Anda paparkan, eh, jangan sampai intinya terjangkau untuk masyarakat. Dan menurut Anda, Bung Lukman, apakah kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan jika harganya melebihi Pertalite? Ya pasti ya. Naik meskipun 200-300 itu sudah sangat signifikan bagi karena tinggal dikali saja ya, kebutuhan mereka selama 1 bulan itu sudah akan meningkatkan biaya produksi ya, atau aktivitas mereka sehari-hari. Itu sudah kita pahami bertahun-tahun yang lalu juga begitu. Ketika ada perubahan harga BBM pasti akan memicu kenaikan kebutuhan pokok lain, ya beras, ya minyak dan sebagainya. Itu seperti efek domino ya. BBM itu seolah-olah naik sendirian, tapi padahal dia itu memberikan efek kenaikan pada harga-harga lain kebutuhan karena ya sarana transportasi untuk apa namanya eh, mensuplai ataupun menghantarkan barang-barang itu ya dari produsen yang mungkin di daerah-daerah kemudian antar ke kota atau ke pabrik-pabrik itu kan semuanya butuh transportasi dan transportasi itu adalah satu faktor produksi ya di dalam hitungan para pengusaha itu dimasukkan sebagai biaya produksi. Kalau kemudian itu naik, otomatis harga barang, bahan baku ataupun yang barang siap hampir semua kebutuhan pokok ya pasti akan naik otomatis. Dan itu pasti akan menambah beban masyarakat lagi dalam hal ini. Ya kalau orang kaya mungkin tidak terasa ya naik 100-200 itu kan bagi mereka ya mungkin tidak terasa. Tapi bagi rakyat miskin ya itu sangat beban yang luar biasa. Belum lagi nanti pasti akan dibarengi dengan kenaikan harga-harga lain, bisa jadi entah itu listrik, gas, dan sebagainya. Karena mau tidak mau ini kan terkait dengan transportasi itu tidak hanya aspek masalah bahan pokok saja, tapi hampir semua aspek kehidupan gerak masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh tadi ya sarana supply and chain dari sisi bahan baku dan lain sebagainya. Dan itu semuanya masih berdasarkan tadi berbahan merupakan BBM ini salah satu penggerak dari semua hal tersebut. Kira-kira begitu, Bang. Ya, baik, Bung Lukman. Kemudian tadi juga Anda katakan bahwa kenaikan harga BBM ini akan
berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat kalangan bawah khususnya. Dan apakah ini secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk menggunakan Pertamax Green sementara penghasilan masih tetap, jelas memberatkan masyarakat, begitu Bung Lukman? Iya, jadi itu sudah pasti ya. Artinya yang berimbas paling besar itu adalah masyarakat bawah. Nah, yang menjadi concern kita itu bagaimana pemerintah itu tetap menjaga harga terutama BBM itu stabil gitu ya dalam rangka meskipun nanti ada perubahan itu ditambahkan penambahan bioetanol pada komposisi pembuatan pertama itu tidak mengubah apa namanya harganya. Nah, kalau bisa malah turun gitu ya. Selama ini kan BBM itu kan kita kan sebenarnya impor kan bentannya karena kebutuhan kita itu sekitar 1,2 juta barel kalau satu per yang untuk kemampuan kita di dalam produksi dalam negeri yang di kilang-kilang minyak itu hanya sekitar 700 sampai 800 ribu barel per hari. Sisanya itu harus diimpor. Nah ini ya meskipun dan kita ketahui penambahan bioetanol ini sendiri sebenarnya program yang sudah cukup lama sebenarnya digagas sejak tahun 2005 atau 2006. Waktu itu memang sudah ada keinginan untuk mencampur ya premium ataupun sekarang menjadi pertalite itu dengan bioetanol. Kalau sekarang kan 7%, maksudnya kan nanti ada kodenya ya. Ada E7, ya. Kalau di solar itu ada B. Kalau misalnya B30, ada B10, B20 itu menunjukkan persentase dari bioetanol yang dicampurkan. Nah, kalau ini pakai E7 berarti dia ya yang 7 ini menandakan dia 7% untuk menaikkan oktan dari pertalite yang dikomposisi sekarang. Nah, ada dugaan beberapa kemungkinan ya kenapa ini kok Pak Luhut itu berkeinginan mengganti atau merubah komposisi. Ya, sekarang ini perusahaan-perusahaan itu masih apa namanya eh, terus berkeinginan agar produk-produknya itu bisa terserap gitu ya. Dari perusahaan-perusahaan itu ada 5 perusahaan besar yang sekarang ini berkonsentrasi untuk membuat memproduksi bioetanol. Salah satunya itu anak usaha dari Medco Energy, kemudian dari apa namanya perusahaan Sampurna juga bergerak ke sana. Jadi sebenarnya ini ya tetap yang diuntungkan ini para pengusaha besar, para kapitalis di sisi ini yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Demikian Bang Anggi. Mohon maaf bisa diulangi tadi pertanyaan tidak terdengar dari sini. Ya, baik Bung Lukman. Kemudian apakah subsidi BBM itu sebagai solusi ampuh terhadap kenaikan harga BBM? Karena tadi pemerintah pun berdalih solusinya subsidi. Apakah memang solusi yang paling ampuh menggunakan subsidi? Kemudian keputusan pemerintah saat ini menaikkan harga BBM mendadak seringnya gitu. Apakah kenaikan tersebut sesuai kehendak rakyat, Bung Lukman? Ya, baik. Ya, sebenarnya subsidi ini bukan apa namanya rasa maksudnya pro atau kebaikan atau kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Sebenarnya subsidi itu harusnya kewajiban gitu ya. Dalam bentuk paradigmanya yang sekarang ini kan seolah-olah subsidi itu adalah beban bagi
pemerintah sekarang, karena memang anggaran untuk kemarin saja Pak Jokowi bilang mengatakan hampir, katanya ini hampir 2.000 T atau berapa gitu ya. Tapi faktanya dipantau oleh Pak Antoni Budiawan itu 250 T atau ya 250 T ya, keliru, untuk triliun untuk subsidi BPN. Faktanya kalau kita cermati lagi, menurut tahun itu cuma sekitar 11 T. Nah, itu kan mana yang ada dua data ini? Itu yang sempat agak meragukan. Nah, kalau kita lihat trennya itu semakin ke sini itu subsidi BBM itu semakin dikurangi, karena ternyata BBM itu tidak, yang khusus BBM itu sekitar 11, terus kemudian sisanya itu untuk subsidi untuk gas ya, untuk kemudian listrik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu campur ya bensin. Sedang khusus untuk BBM itu menurut Pak Antoni hanya sekitar 11, dan itu semakin tahun lamanya kelihatan ada semacam pengurangan dari besarnya subsidi tersebut. Nah, ini kan menandakan seolah-olah bahwa subsidi itu seperti beban, membebani anggaran. Padahal itu sebenarnya harusnya kewajiban ya. Kewajiban negara di dalam bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat itu bisa agar terjangkau. Padahal minyaknya kan ya minyak kita gitu ya. Meskipun sebagian hampir di atas 60, 70 atau 30% itu masih impor. Tapi itu kan ada kontribusi di mana itu adalah sumber daya minyak itu kan masih sebagian besar ya dipompa dari Indonesia, dan itu sebenarnya hak ya, hak yang harusnya dikembalikan kepada rakyat Indonesia, yang tentunya dikembalikan dengan harga BBM yang terjangkau. Entah caranya mau disubsidi atau mau pengurangan biaya, apa namanya, keuntungannya dikurangi. Intinya masyarakat itu semuanya itu adalah kewajiban negara dalam menyediakan BBM yang terjangkau, tidak harus gratis. Kalau bisa syukur-syukur malah gratis ya. Tapi kalaupun tidak bisa, yang penting ada terjangkau. Dalam hal ini kan harus diperhitungkan bagaimana kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli BBM tersebut. Jadi sebenarnya subsidi itu hanya salah satu tool saja di dalam memberikan apa pelayanan kepada masyarakat yang agar bisa terjangkau banyak. Dan itu kadang itu tadi ya, saya lihat kecenderungannya semakin lama semakin turun. Nah, itu bisa jadi suatu saat bisa jadi itu subsidi habis itu ya. Misalnya apa? Tidak akan diberikan suatu saat, bisa jadi itu. Bisa jadi ya kemungkinan cabutnya subsidi untuk BBM itu, dan itu tentu beban yang sangat berat bagi rakyat. Nah, kembali lagi ke kebijakan pemerintah itu seharusnya ya mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan para pengusaha yang tentunya di sini kita tahu mereka fokusnya memang untuk mencari keuntungan ya. Di sini maka peran negara itu bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dengan menyediakan BBM yang terjangkau. Demikian Bang Agi. Baik, terima kasih Bung Lukman. Jadi lagi-lagi ya, negara itu seharusnya melayani masyarakat, bukan melayani para kapitalis. Dan tadi disebutkan oleh Bung Lukman juga bahwa subsidi itu merupakan hak, bukan sebagai beban untuk negara kepada rakyatnya. Jazakallah sekali lagi kepada Bung Lukman untuk kesempatannya pada petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Lukman senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya sebagai menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwana Dinduriri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.